Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya dan umatnya. Hadirin sekalian, segala puji bagi Allah, kita kembali bisa berkumpul bersama di dalam kajian pekanan kita, dan semoga kita bersama masih diberikan keikhlasan di dalam hati kita, di dalam menuntut ilmu kita ini, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Hadirin sekalian, sebelum kita lanjut kepada hadis berikutnya dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kita bahas persoalan terakhir di dalam nasihat menasihati, karena kita pandang bahwa ini salah satu permasalahan yang urgen untuk kita bahas dan banyak terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, apakah ketika kita menasihati seseorang, menasihati teman kita misalnya, akan orang lain, ya, menasihati seorang akan orang lain, itu disebut dengan ghibah, ya, atau memberi peringatan kepada seseorang, orang yang kita kenal, tentang orang ketiga tersebut. Apakah ini merupakan ghibah yang haram atau tidak? Kita tidak diperbolehkan di dalam syariat untuk melakukan hal tersebut. Ya, mungkin ini relevan Pak ya. Sering kita masuk ke dalam persoalan seperti itu. Sebenarnya ghibah atau bukan? Bagaimana pandangan syariat? Bagaimana pembahasan para ulama tentang hal tersebut? Karena nanti ya mungkin ada sebagian orang yang kemudian bermudah-mudahan di dalam permasalahan ini, ya, kemudian dia tidak tahu batasannya. Ada kemudian orang lain, golongan yang lain yang kemudian karena dia takut terjerumus kepada dosa ghibah, akhirnya dia meninggalkan, ya, persoalan ini. Artinya dia nggak mau memberikan nasihat kepada orang lain tentang orang lain. Ya, maka untuk menjawab pertanyaan ini, hadirin sekalian, ada satu kaidah, ya, atau dasar di dalam permasalahan ini, bahwa ketika kita mendapati kesalahan orang lain yang dilakukan oleh orang lain, kemaksiatan dilakukan oleh saudara kita, basicnya atau bisa kita katakan defaultnya di dalam syariat kita, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak boleh mengumbarnya, benar tidak? Ketika kita melihat kesalahan orang lain, kita tahu dosa orang lain, ya, kemaksiatan yang pernah dilakukan oleh teman kita, yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim apa Pak? Menutupinya, gitu kan, tidak mengumbarnya. Ini harus kita pegang dulu nih. Ya, jadi kalau kita tahu kemaksiatan yang pernah dilakukan oleh orang lain, maka sebagai seorang muslim, hak kita atau hak dia atas kita adalah kita menutupinya. Ya, maka di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka dia akan ditutupi aibnya di mana? Di hari kiamat kelak. Ya, jadi yang perlu kita pahami dalam persoalan ini, basicnya seorang muslim ketika mendapati atau mengetahui aib yang dilakukan oleh saudaranya, maka dia harus menutupinya. Ya. Dan kemudian ghibah
Yang tadi kita harus menutupi. Yang kedua, apa definisi ghibah, Pak? Definisi ghibah itu apa? Hah? Kita membicarakan aib orang lain, ya, kepada seseorang yang kemudian orang yang punya aib tersebut tidak berada di tengah-tengah kita. Artinya kita ngomongin orang lain, ya, dengan aib-aibnya. Kita memperbincangkan aib orang lain tanpa sepengetahuan si empunya aib itu, ya. Dan mungkin itu, atau kita berkata-kata sesuatu yang kalau saja didengar sama orang yang sedang kita bicarakan, orang yang kita bicarakan akan marah, tidak akan ridho, tidak akan senang. Itu ghibah, ya. Nah, hal ini ketika kita padukan dengan kasus yang sedang kita bahas ini, ya, para ulama sudah membahas ini dalam-dalam, ya. Walakin ini dari fatwa Nurun ala Darb. Walakin idza kana ma'rufan birtikabil kabair wasu'il khuluq, ya, akan tetapi kalau ketika ada seseorang, ya, yang kemudian diketahui adalah orang yang suka berbuat dosa-dosa besar, ya, pelaku dosa besar, dan kemudian sudah terkenal atau kita sudah mengetahui orang tersebut adalah punya akhlak yang buruk, wa arada muamalata ahadin minan nas bi aqdin aw zawajin. Dan kemudian si orang ini, ya, orang yang punya perilaku buruk ini, yang suka berbuat maksiat dengan dosa-dosa besar ini, kemudian dia mau melakukan muamalah dengan orang yang kita kenal, baik itu jual beli ataupun pernikahan, ya. Fal wajib ala man ya'lam halahu an yansaha at-tarf al-akhar wa yubayyinu lahu haqiqata hadzal rajul. Maka yang sudah sepatutnya, bahkan di sini dikatakan yang wajib dilakukan oleh orang yang tahu perihal si orang itu, ya, dia memberitahu apa? Memberitahu si calon orang yang akan terlibat muamalah dengan si orang yang perangainya buruk ini. Wajib bagi orang yang tahu, maka wajib hukumnya untuk memberitahu perihal si orang ini, ya. Wa ma huwa alaihi min dzamimi sifat wal af'al, dan kemudian diterangkan, ya, perangai dia, kemudian perilaku dia, akhlak buruknya dia. Wa hadza minan nasiha al wajibah. Ya, ini kata Syekh Ibnu Utsaimin, ya, ini adalah di antara nasihat yang wajib. Walisat minal ghibah al muharramah, dan ini bukan bagian dari perbuatan ghibah yang diharamkan. Ya, kalau kita sedikit, ya, ada garis besar di sini ketika orang tersebut mau melakukan muamalah, ya, melakukan sesuatu yang kemudian kita tahu bahwa dia punya perangai-perangai buruk seperti itu, ya. Kenapa? Di antara dalil yang disebutkan oleh beliau adalah adinu nasihan, hadis yang sudah kita bahas tadi, ya, kemarin beberapa pekan ke belakang. Adinu an-nasihah, ya. Wa nasihatu amatil muslimin irsyaduhum ila masolihihim. Kata Ibnul Asir, di antara menasihati kepada kaum muslimin adalah kita menunjuki kepada mereka sesuatu yang akan memberi kemaslahatan di dalam kehidupan mereka, ya. Itu salah satu nasihat kepada kaum muslimin. Kita memberikan nasihat kepada mereka supaya terwujud kemaslahatan, ya, kemaslahatan mereka baik dunia maupun di akhirat. Maka kalau kita tahu saudara kita mau bermuamalah dan kita tahu nih, ya, pihak yang akan dia melakukan muamalah dengannya, kita tahu nih orang nggak bener nih, ya. Misal antum kenal di sini, di mana, di Masjid As-Sunnah, teman antum, kemudian antum tahu si teman antum ini mau muamalah dengan si fulan, antum tahu banget si fulan ini gimana orangnya, ya. Misalnya mau muamalah hutang piutang nih, antum tahu nih si fulan ini utang sama saya 100 juta nggak dibayar-bayar, dia mau utang lagi ke teman saya ini, maka saya kasih tahu, ini begini-begini orangnya seperti ini, ya, kalau ditagih utang ngamuk-ngamuk misalnya, antum kasih tahu. Nah, ini bukan apa? Bukan ghibah, ya, bukan ghibah. Dan kemudian Ibnu Hajar mengatakan juga, Al-Haythami rahimahullahu taala, yajibu ala ajnabiyyin alima bisil'ati aiban an yukhbira bihi murida akhdhiha wa in lam yas'alhu anha. Ini dalam permasalahan misalnya jual beli, ya. Ketika kita tahu misalnya di satu pasar, di satu di satu toko,
Ya, kita tahu barang yang dijual ada aib-aibnya. Ya, ada cacat-cacat yang disembunyikan misalnya sama si penjual. Maka kita wajib, kalau kita tahu kemudian ada orang yang mau membeli dagangan tersebut, kita wajib memberitahu si calon pembeli ini awas. Ya, yang dijual sama dia ini barang-barang cacat nih, barang-barang reject yang kemudian disembunyikan aibnya. Ini wajib kita kasih tahu, ya. Kama yajibu alaihi idza ra'a insanan yakhtibu imra'atan wa ya'lamu biha au bihi aiban. Begitu juga kasusnya ketika di dalam pernikahan misalnya. Ya. Antum tahu misalnya ada bapak fulan, si fulan ini, ya antum tahu perangainya dia nih seperti apa. Ya, dia misalnya duda dulu ketika di pernikahan pertamanya dia KDRT, mukulin istrinya sampai babak belur, misal antum tahu perangai dia seperti apa, dan kemudian antum tahu dia mau menikahi lagi perempuan lain, dan antum tahu dia belum bertobat dari situ, perangainya masih tetap kayak gitu. Ya, maka kewajiban dari kita adalah kita memberitahu si calon mempelainya, keluarganya atau siapa yang berhubungan dengan dia tentang aibnya ini. Ya. Aura'a insanan yuridu an yukhalita akhar li muamalatin aw sadaqatin aw qira'atin nahwi ilmin wa alima bi ahadihima aiban an yukhbira bihi wa in lam yustashar bihi. Dan di sini ada catatan lagi, ya, ketika kita tahu aib-aib tersebut, maka tanpa orang tersebut, ya, si calon yang ingin bermuamalah dan kita tahu bahwa orang yang akan bermuamalah dengan dia adalah orang yang berpengaruh buruk, punya aib dan sebagainya, kita wajib memberitahukannya meskipun orang tersebut tidak meminta pendapat kita. Kita kasih tahu. Jangan tunggu diminta. Ya, antum tahu ini akan berakhir seperti itu, atau tahu nih orang ini kemungkinan besarnya kan, ya, akan merugikan orang, ya, orang yang kita kenal tersebut. Maka jangan sampai kemudian kita diamkan begitu saja dan kemudian berhujah dia nggak minta pendapat saya. Ya, jadi jangan nunggu dia minta pendapat, atau kasih tahu. Ya, hati-hati antum. Saya punya punya pengalaman bermuamalah dengan orang ini, begini pengerangainya, hati-hati. Kalau misalnya setelah kita nasihatin, ya, kemudian tetap dia mau melakukan muamalah, ya sudah, terserah, gitu ya. Dan kemudian juga kata Syekh bin Baz, wa hadza laisa min babil ghibah wala min babin namimah lakinnahu min babin nasihah lillahi wa li ibadihi fan nasih la yusama muktaban. Ya, kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, dan persoalan ini, ya, bukan persoalan ghibah, tidak termasuk kategori ghibah, bukan juga persoalan namimah. Namimah apa, Pak? Adu domba. Karena ada 3 pihak di sini. Ya, karena surahnya sama. Ketika orang mau namimah, surahnya seperti ini. Kita menjelek-jelekan orang lain. Tetapi kalau memang benar, ya, orang yang kita nasihati dan kemudian orang yang kita nasihati darinya itu benar memang faktanya seperti itu, maka ini bukan gibah, bukan juga namimah, bukan juga adu domba, bukan provokasi. Ya, tetapi syarat itu benar-benar kita tahu, ya, orang tersebut, dan kemudian kita menasihati orang yang calon yang akan bermuamalah dengannya. Ya. Di antara dalilnya hadirin sekalian, kenapa hal ini bukan masuk ke dalam kategori bid'ah? Ya. Jadi ceritanya Fatimah binti Qais taqul, dia satu ketika berkata, sahabiyah, ya, radhiyallahu taala anha, satu ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan beliau adalah seorang janda saat itu. Berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innahu sesungguhnya, ya, ada orang yang mengkhitbahku, ada yang mau menikahiku. Ya, siapa saja? Kemudian disebutkan sama Fatimah bintu Qais yang mau melamarku, si fulan dan si fulan. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma fulan, kata beliau, amma fulan fala yadhu asahu an atiqih. Ya, ada 2 yang mau mengkhitbah siapa? Fatimah bintu Qais. Ada 2 orang mau mengkhitbah Fatimah bintu Qais, menikahi Fatimah bintu Qais. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, amma fulan, adapun si fulan ini, yang pertama ini, fala yadhu asahu an atiqih. Ya, dia tidak pernah menurunkan
tongkatnya dari pundaknya. Artinya apa, Pak? Artinya dia suka main tangan sama wanita. Ya. KDRT lah kalau bahasanya sekarang. Suka KDRT. Ya. Amma fulan fasoluk. Adapun si yang satu lagi miskin, tidak berharta. Ya, tidak berharta. Ini kan Rasulullah SAW kemudian menjelaskan ya hakikat keduanya ini. Kalau didengar, ya kalau kita misalnya membicarakan seperti ini, kemudian orang yang kita bicarakan tahu bahwa kita ngomongin misalnya, ya si fulan ini suka ringan tangan sama istrinya. Kira-kira yang kita bicarakan akan ridho tidak, Pak? Ya nggak akan ridho kan seperti itu. Atau misalnya kita bilang itu orang nggak punya harta, miskin orangnya, dia pasti nggak akan ridho. Tetapi untuk kemaslahatan, sebagaimana Rasulullah SAW berbuat di sini, yaitu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Makanya kata para ulama tidak termasuk ke dalam perkara gibah yang diharamkan. Kenapa? Ada maslahat di situ. Ya, ada maslahat di situ. Dan catatan juga di sini hadirin sekalian, ya nggak boleh kita nambah-nambahin, ya sesuai faktanya. Yang kita tahu kita sampaikan, jangan ditambah-tambahin. Dan kemudian jangan kita narasikan sehingga benar-benar orang tersebut sampai atau kita memberikan fakta yang di luar memberikan informasi yang di luar faktanya. Artinya dilebih-lebihkan sama kita. Nggak boleh juga seperti itu. Ya. Fal maksud, kata para ulama, fal maksud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasahaha wa bayyana anna hadzaini ar-rajulaini la yasluhani laha. Ya, Rasulullah SAW menerangkan hakikat daripada kedua orang ini, ya semata-mata supaya apa? Supaya si wanita ini tahu bahwa dua calon ini tidak cocok untuk dia. Ya, tidak cocok untuk dia. Wa asyara 'alaiha bi Usama bin Zaid, dan kemudian Rasulullah SAW mencalonkan ya calon ketiga, dicalonkan kalau begitu kamu nikah saja sama Usama bin Zaid. Fadalla dzalika ala anna nasih la yusama mugtaban wala namaman. Dari sini kita tahu bahwa orang yang memberikan keterangan seperti ini sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, maka tidak bisa disebut sebagai orang yang melakukan gibah atau melakukan namimah, provokasi atau adu domba. Ya. Yaqulu laka la taqrab fulanan wa la tujalis fulanan li'annahu yaf'alu kaita wa akhsha 'alaika minhu fala haraj fi hadha. Ya, begitu juga hadirin sekalian ketika ya kita memperingatkan orang, ya ini urusannya dalam mengambil ilmu misalnya. Jangan kamu duduk sama si fulan, jangan kamu duduk sama si fulan. Ya ini salah satu yang termasuk bukan perkara apa? Perkara gibah di dalamnya. Misalnya teman antum baru hijrah misalnya. Ya, antum duduk si fulan ini, teman antum ini duduk karena baru berhijrah misalnya, baru taubat ya, akhirnya dia giat menuntut ilmu. Dan satu majelis ilmu yang sering didatangi sama teman antum, ya antum tahu misalnya si fulan nih orangnya ini akidahnya rusak. Ya. Dia mengadopsi akidahnya Qadariyah misalnya atau akidah Jabriyah, atau punya virus-virus Khawarij dia misalnya, seperti itu. Nah, antum terangin. Ya, antum terangin kepada si teman antum fulan, Ustadz ini begini. Tapi dia bisa bahasa Kudanil misalnya. Misalnya gitu kan. Ada bahasa Kudanil dia bisa, atau dia bilang bisa ngusir mungkar dan nakir dan seterusnya. Ya, antum jelaskan. Nah, begini. Ya, yang baik antum berbuat seperti ini, antum pilih yang ketahuan yang jelas keilmuannya dan seterusnya. Antum kasih tahu sama mereka. Ini bukan perkara bukan perkara gibah. Ya. Tapi satu catatannya hadirin sekalian, antum benar-benar tahu ya hakikat sebenarnya dari orang tersebut. Jangan kemudian kila waqala, katanya. Enggak boleh juga. Gitu ya. Jadi harus benar-benar detail dan antum tahu perkara tersebut memang dilakukan oleh orang tersebut. Ya, maka ini bukan perkara yang gibah. Seperti itu ya hadirin sekalian, insyaallah bisa dipahami. Kita lanjut kepada hadis berikutnya. Bisa dibuka yang sudah punya kitab.
Enggak ada. Ami. Ibu Ami kalau enggak ada, Ibu Suci. Ibu Ami enggak ada. Oh, coba. Kalau enggak ada Ibu Suci. Ya. Yeah. Hadis ke-8. Halaman 132 yang punya kitab. Kita baca dulu ya hadirin. Yaqulul muallif hafizahullahu taala, hadis ke-8, haramnya darah dan harta seorang muslim. Ani Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah azza wajalla. Mereka menunaikan salat dan menunaikan zakat. Jika mereka sudah melakukan hal itu, maka terjaga darah dan harta mereka, kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, hadirin sekalian, sebelum kita membaca syarahnya, kita akan membahas sahabiyu hadzal hadis, ya. Kita sedikit akan membahas tentang biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Sebagian dari kita mungkin akan kenal yang namanya Umar bin Khattab, ya, tetapi sebagian dari kita, ya, tidak mengetahui tentang anaknya. Dan anaknya Umar bin Khattab ini salah satu orang yang sangat berpengaruh juga, ya, di dalam apa? Di dalam Islam, di dalam agama kita, ya. Jadi Ibnu Umar biasa disebut dengan Ibnu Umar, ya, atau namanya Abdullah bin Umar. Beliau dilahirkan ba'da bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sanatain. Ya, beliau lahir 2 tahun setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi. Ya, berarti ketika Rasulullah berusia berapa tuh? 42 tahun. Ya, dan kemudian Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, masuk Islam bersama bapaknya bareng. Ya, bapaknya namanya Umar bin Khattab. Saat itu usia Ibnu Umar adalah 4 tahun ketika bapaknya bersama dia masuk Islam, Umar bin Khattab. Ya, dan Umar bin Khattab masuk Islam itu pada tahun ke-6 setelah kenabian, setelah bi'tsah. Usia 6 tahun, maka Umar bin Khattab masuk Islam. Begitu juga dengan anaknya. Wa hajara ilal Madinah qabla abihi, dan kemudian Ibnu Umar hijrah ke Madinah sebelum bapaknya. Jadi sebelum bapaknya hijrah ke Madinah, Ibnu Umar, ya, dan keluarganya, keluarganya Umar sudah hijrah duluan. Umar di antara yang akhir-akhir, ya, karena beliau sibuk di antaranya menolong persiapan orang-orang sebagian kaum muslimin yang akan berangkat ke Madinah. Yang kita tahu bersama bahwa sebagian besar, ya, kaum muslimin yang ketika peristiwa hijrah itu terjadi adalah orang-orang lemah, ya, orang-orang lemah, bukan orang-orang kuat sebagaimana Umar bin Khattab. Mereka sembunyi-sembunyi, ya, para sahabat Rasulullah sebagian besar mereka sembunyi-sembunyi mereka berhijrah itu, ya. Yang terang-terangan berhijrah, ya, bisa dihitung tangan. Salah satunya adalah Umar bin Khattab. Yang lain sembunyi-sembunyi, Umar mengiklankan. Ya, Umar ke atas bukit dan kemudian, ya, mengiklankan, menginformasikan kepada halayak bahwa dia mau berhijrah ke Madinah. Ya, maka dia katakan,
wahai ahlu Mekah, penduduk Mekah, siapa yang istrinya mau jadi janda, anaknya jadi yatim, silakan halangi saya, ya, berhijrah ke Madinah. Ada yang halangin tidak? Ada yang berani halangin Umar? Nggak ada yang berani. Ya, dikejar aja, diikutin aja nggak ada yang berani sama Umar bin Khattab. Ya, dan kemudian wa mata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana umru Abdullah bin Umar 21 ama. Ya, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, umur atau usia Ibnu Umar ini 21 tahun. 21 tahun. Jadi tergolong sahabat yang masih muda. Sahabat-sahabat muda, ya. Dan kemudian salah satu karakter yang paling mencolok ketika kita membaca biografinya Abdullah ibnu Umar, ya, anaknya Umar bin Khattab ini adalah keilmuannya. Beliau salah satu sahabat yang berilmu, ya, menjadi kemudian untuk generasi setelahnya ini menjadi salah satu sumber keilmuan yang didapatkan oleh generasi setelahnya, ya. Maka Ibnu Umar ini salah satu muksirin. Jadi di dalam ilmu hadis, ya, di dalam hadis itu, hadis Rasulullah SAW, ada yang kemudian sahabat-sahabat dikategorikan sebagai muksirin. Apa itu muksirin, Pak? Muksirin. Kasir artinya apa kasir? Banyak. Ya, artinya muksirin nih artinya apa? Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ibnu Umar ini salah satu di antaranya. Ya, yang paling banyak siapa meriwayatkan hadis? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yalihi Ibnu Umar. Setelahnya Ibnu Umar, dan kemudian setelahnya Anas bin Malik. Kemudian setelahnya Ibunda Aisyah. Setelahnya, ya, Ibnu Abbas, dan kemudian setelahnya Jabir, dan kemudian terakhir, ya, Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, ada 7. Itu namanya muksirin. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar itu sekitar, ya, 2630 hadis. 2630 hadis. Ya, Abu Hurairah berapa? 5.000 lebih. Ya, 5.000 lebih. Dan subhanallah hadirin sekalian, ini para muksirin ini, ya, muksirin ini yang banyak meriwayatkan hadis ini adalah anak-anak muda. Ya, bayangkan tuh, Ibnu Umar sebagaimana yang tadi kita sebutkan, ya, lahir 2 tahun setelah diutusnya Rasulullah sebagai seorang rasul. Ketika Rasulullah wafat baru usia berapa? 21 tahun. Ya, ini jadi inspirasi juga hadirin sekalian buat kita yang masih punya anak, ya, masih usia di bawah misalnya 15 tahun, di bawah 10 tahun, antum persiapkan dengan baik itu. Ya. Persiapkan dengan baik bagaimana pendidikan mereka. Ya, kita pilihkan yang terbaik untuk mereka, terutama dalam permasalahan agama. Ya. Ini orang-orang yang akan menjadi, yang setelahnya, ya, yang kita tahu akan menjadi para muksirin ini, orang-orang yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, apalagi Ibunda Aisyah. Ya, masya Allah. Ya, di antara yang sering menjadi sumber fitnah itu kan, Rasulullah SAW menikahi anak di bawah umur. Ya, dan seterusnya. Padahal ada satu kajian yang disebutkan oleh beberapa psikolog yang kemudian membantah fitnah-fitnah mereka. Ya, Ibunda Aisyah ini wanita yang sangat pintar. Ya, di antara hikmahnya Allah menikahkan Ibunda Aisyah dengan Rasulullah adalah, ya, bagaimana Ibunda Aisyah merekam, ya, seluk-beluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada perkara-perkara yang tidak dapat diakses oleh selain daripada istri-istri beliau. Ya, ini salah satu hikmahnya. Bagaimana Rasulullah di dalam kamar, bagaimana Rasulullah SAW ketika di kamar mandi dan seterusnya. Kan banyak hadis-hadis yang tidak bisa diakses oleh sahabat-sahabat dan hanya bisa disampaikan oleh siapa? Ibunda Aisyah. Jadi benar-benar agama ini terjaga dengan baik, ya, hadirin sekalian. Dan kembali lagi kepada topik, ya, kita sebagai orang tua yang punya anak, ya, terutama anak-anak yang masih di usia balik atau usia tamis dan seterusnya, kita perhatikan dari awal saat itu, Pak, hadirin sekalian. Itu hak mereka dan kewajiban kita memperhatikan pendidikan mereka, ya. Dan keilmuan beliau luar biasa, ya.
Kata Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, kana imamun nas indana ba'da Zaid bin Sabit Abdullah ibnu Umar. Maka sittina sanah yuftin nas. Ya, kata Imam Malik, ya, sumber keilmuan kita setelah Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu adalah Abdullah bin Umar. Ya, beliau tinggal, ya, dan kemudian memberikan fatwa, memberikan ilmu kepada orang-orang selama 60 tahun hidupnya. Ya. Dan kemudian Nafi, ini muridnya Ibnu Umar, kana Ibnu Umar wa Ibnu Abbas yajlisani linnas fil hajj. Kata Nafi, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ini biasa, ya, mereka membuka majelis ketika musim haji. Fakuntu ajlisu ila hadza yauman wa ila hadza yauman. Kata Nafi, saya biasa duduk di majelisnya ini satu hari, di majelisnya Ibnu Abbas satu hari, dan kemudian hari berikutnya saya duduk di majelisnya Ibnu Umar. Fakana Ibnu Abbas yujibu wa yufti fi kulli ma su'ila anhu. Adapun Ibnu Abbas, ya, dia akan memberikan fatwa, memberikan jawaban terhadap semua perkara-perkara yang ditanyakan kepada beliau. Wa kana Ibnu Umar yaruddu aktsar mimma yufti. Adapun Ibnu Umar, dia lebih banyak apa? Dia lebih banyak tidak menjawab daripada menjawabnya. Ini saking apa, Pak? Saking berhati-hatinya beliau. Bukan berarti Ibnu Abbas tidak berhati-hati. Ibnu Abbas nih disebut bahar. Ya, keilmuan beliau luar biasa. Orang yang didoakan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan berarti kita menyimpulkan bahwa Ibnu Abbas nggak berhati-hati, tidak. Memang keilmuannya luar biasa, dan kemudian dalam kasus ini waroknya Ibnu Umar yang kita harus contoh. Dan sahabat-sahabat Rasulullah hadirin sekalian, mereka warok ketika memang persoalan tersebut belum sampai ilmunya kepada mereka, atau mereka belum bisa menyingkap atau mengambil jawaban dari kasus yang mereka ditanyakan kepada mereka, mereka tidak gegabah. Ada riwayat hadirin sekalian, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, beliau pernah ditanya oleh seseorang tentang satu perkara. Ya. Dan kemudian apa? Ibnu Mas'ud belum punya jawabannya saat itu. Ya, Ibnu Mas'ud belum punya jawabannya saat itu. Maka orang tersebut disuruh pulang. Nanti kalau saya sudah tahu jawabannya, saya sudah dapat hadis-hadis dari Rasulullah SAW, maka saya akan kabari Anda. Tahu Pak berapa jarak antara orang yang bertanya tersebut dengan jawaban yang diberikan oleh Ibnu Mas'ud? 3 bulan baru dipanggil dan kemudian diterangkan persoalan tersebut. Ya, jadi tidak gegabah, ya, tidak gegabah. Dan kemudian hadirin sekalian, Ibnu Umar ini juga termasuk di dalam kategori sahabat yang banyak memberikan fatwa. Ya, kata Ibnu Hazm, al-muksiruna minal futya minas sahabah Umar wa ibnuhu Abdullah. Jadi tadi kan muksirun, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ini juga dibahas oleh para ulama, orang atau sahabat yang paling banyak memberikan fatwa diantaranya Umar dan anaknya. Wa Ali wa Aisyah, kemudian Ali bin Abi Thalib dan Aisyah, Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas wa Zaid bin Sabit. Ya, al-muksiruna fil futya. Ini para sahabat yang keilmuannya sangat dalam dan kemudian banyak memberikan fatwa di antara manusia. Ya. Dan kemudian karakter yang paling mencolok juga dari Abdullah ibnu Umar adalah syiddatu ittiba'ihi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling mencolok adalah beliau itu sangat ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sangat ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sangat cinta terhadap sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya masuk kategori orang yang banyak meriwayatkan hadis karena memang dia cinta kepada Rasulullah. Dan bukti cinta paling nyata seorang muslim hadirin sekalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Mengikuti sunnahnya. Ya kan? Mengikuti sunnahnya, mengaplikasikan segala perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya klaim semata. Ya, apalagi melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan atau bahkan dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini hari-hari ini ya, atau secara keseluruhan banyak orang-orang yang enggak paham bagaimana cara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Karena apa hadirin sekalian? Kita menyelisihi amru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menyelisihi perkara ya yang sudah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa perang Uhud saja sudah jadi pelajaran. Ya kan? Di mana menyelisihi perintahnya Rasulullah berakhir mengerikan ya bagi kaum muslimin saat itu yang sedang berperang di perang Uhud. Atau nanti Rasulullah SAW juga mewanti-wanti kita bahwa nanti di hari kiamat ada orang-orang ketika umatnya Rasulullah SAW itu bisa menikmati telaga Kautsar, ya, telaga yang airnya bersambung dari sungai di surganya Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian di sana, ya, umatnya Rasulullah SAW menikmati air yang segar dari telaga tersebut, ya, maka ada orang-orang yang dihalangi, nggak bisa masuk ke situ, ya, nggak bisa masuk ke situ, nggak bisa menikmati air tersebut. Maka Rasulullah SAW memanggil-manggil ummati, ya, itu umatku, itu umatku. Maka kemudian dikatakan kepada Rasulullah SAW, ya, sesungguhnya engkau tidak tahu, ya, bahwa mereka baddalu ba'dak, ya, mereka mengganti-ganti, mengubah-ubah, melakukan perbuatan baru yang tidak disyariatkan setelah engkau wafat. Maka kemudian Rasulullah bilang apa? Suhkon, jauhkan mereka. Auzubillah. Ya, maka hadirin sekalian, ini salah satu bagaimana realisasi yang benar, ya, bentuk kecintaan kepada Rasulullah SAW ditunjukkan oleh Ibnu Umar, ya, dan disebutkan di dalam kitab Asadul Ghabah, karena Abdullah Ibnu Umar kathirul ittiba li athari Rasulillah SAW hatta innahu nazala manazilahu, ya, jadi saking itibanya Abdullah Ibnu Umar kepada Rasulullah SAW, ya, Ibnu Umar ini sering mengunjungi tempat-tempat yang dikunjungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusolli fi kulli makanin shalla fihi. Ya. Kemudian Ibnu Umar sering melihat Rasulullah SAW salat di tempat ini, salat di tempat itu. Maka Ibnu Umar pun salat di tempat tersebut. Ya, salat di tempat tersebut. Bukan mengada-ngada, Pak. Bukan Rasulullah pernah ke tempat ini, ke pohon ini, kemudian dijadikan tempat sholat. Bukan, itu nggak boleh. Tapi Ibnu Umar melihat Rasulullah pernah sholat di sini, saya sholat di situ. Ya, beliau sholat di situ. Kemudian pernah lihat Rasulullah sholat di tempat ini, dia Ibnu Umar juga sholat di tempat itu. Saking itibanya kuat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta inna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam nazala tahta syajarah, fakana Umar yata'ahadaha bil ma'i li'alla tayabbas. Dan kemudian Ibnu Umar pernah mengetahui bahwa Rasulullah SAW pernah singgah di bawah pohon di situ. Ya, maka kemudian apa yang dilakukan Ibnu Umar? Ibnu Umar sering menyirami pohon tersebut, ya, supaya pohon tersebut tidak mati. Ya. Dan kemudian juga di sebagian riwayat, ya, hadis bahwa Rasulullah SAW pernah bilang di satu pintu Masjid Nabawi, Rasulullah pernah berandai-andai seandainya pintu ini kita khususkan untuk pintunya wanita. Maka Ibnu Umar yang pernah mendengar Rasulullah berkata demikian, dia nggak pernah masuk lewat pintu tersebut sampai beliau wafat. Ini saking saking itibanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan kemudian ada tercantum di dalam riwayat Sahih Al Imam Al Bukhari. Jadi saat itu kebiasaan para sahabat Rasulullah SAW, mereka ketika bermimpi tentang sesuatu, mereka biasa menanyakannya kepada Rasulullah SAW. Dan kemudian Ibnu Umar mengatakan, saya ini berandai-andai, saya punya mimpi yang ingin saya tanyakan kepada Rasulullah SAW. Aku suha ala Nabi SAW. Wa kuntu gulaman syaban azab. Dan kemudian saat itu aku adalah seorang pemuda, ya, yang baru balik, gitu ya. Wa kuntu anam fil masjid ala ahdi Nabi SAW. Dan kemudian satu ketika saya tertidur di masjid Rasulullah SAW, Masjid Nabawi. Fara'aitu fil manam, ya, ka'anna malakaini akhadhani fadhahaba bi ila nar. Ya, di dalam mimpinya tersebut Ibnu Umar seolah-olah dibawa oleh dua orang malaikat. Kemana? Ke neraka, Pak. Di dalam mimpinya tersebut. Ya, dan kemudian Ibnu Umar di dalam neraka tersebut melihat orang-orang yang beliau kenal di dalam neraka itu. Maka ketika
ketika melihat kengerian neraka tersebut, maka Ibnu Umar di dalam mimpinya mengatakan auzubillahi minanar, auzubillahi minanar, auzubillahi minanar. Aku berlindung kepada Allah dari neraka. Aku berlindung kepada Allah dari neraka. Hingga kemudian di mimpi tersebut Ibnu Umar didatangi oleh malaikat ketiga. Ya, jangan takut, dan kemudian Ibnu Umar terbangun. Ya, setelah bermimpi seperti itu, baru Ibnu Umar bertemu dengan Rasulullah SAW, kemudian menyatakan mimpinya tersebut. Ya, maka kemudian kata Rasulullah SAW, nikmar rajul Abdullah laukana yusalli bil lail. Dan kemudian ketika diterangkan, ya, kalau nggak salah ini riwayatnya, Ibnu Umar menceritakannya kepada Hafsah, kemudian Hafsah menceritakannya kepada Rasulullah SAW. Dan kemudian Rasulullah ketika mendengar mimpinya tersebut, maka beliau mengatakan, sebaik-baik hamba adalah Abdullah kalau dia sholat malam. Maka semenjak itu, ya, Abdullah bin Umar nggak pernah absen sholat malam, selalu. Ya, bahkan kata muridnya hadirin sekalian, Nafi, ya, Ibnu Umar itu jarang, sedikit sekali tidur. Ya, satu ketika dia pernah bersama dengan Ibnu Umar, ya, sholat sepanjang malam. Ketika sudah larut sekali, Ibnu Umar bertanya kepada muridnya tersebut, Nafi, apakah sudah waktu sahur? Apakah sudah masuk waktu subuh? Belum. Maka lanjut sholat lagi. Kemudian ditanya lagi, sudah masuk waktu sahur belum? Sudah. Maka kemudian dia duduk dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia wafat. Ya. Azan ya. Baik. Kita lanjutkan setelah azan. Setelah salatnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan hadirin sekalian. Bisa dibuka halaman 132. Kita baca dulu syarahnya. Yaqulul muallif hafizahullahu ta'ala, hadis ini termasuk salah satu hadis yang tidak diketahui oleh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, hadis yang kita baca sebelum jeda tadi, hadis ke-8 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah ini adalah di antara hadis yang tidak diketahui oleh Abu Bakar dan Umar. Ya, padahal kalau kita melihat porsi waktu Abu Bakar dan Umar bersama Rasulullah SAW, ini dua orang ini paling banyak porsi waktunya bersama Rasulullah SAW. Makanya ketika Umar bin Khattab itu berada di atas ranjang kematian beliau, Ali bin Abi Thalib menenangkan Umar bin Khattab dengan mengatakan, tenang saja wahai Amirul Mukminin, sebentar lagi engkau akan bersua lagi dengan dua sahabatmu, yaitu Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Kenapa? Ali bin Abi Thalib mengatakan, sungguh saya banyak mendengar Rasulullah SAW berkisah, ya, dengan redaksi kuntu ma'a Abi Bakar wa Umar, sirtu ma'a Abi Bakar wa Umar. Saya saat itu sedang bersama Abu Bakar dan Umar. Saya sedang berjalan dengan Abu Bakar dan Umar. Yang pernah kita sampaikan juga, ya, Rasulullah SAW keluar pada satu waktu kelaparan beliau. Dan kemudian Abu Bakar dan Umar keluar juga. Dan kemudian mereka juga kelaparan. Pada akhirnya tiga orang ini, ya, berkunjung ke rumah orang Ansor. Banyak sekali. Dan dengan porsi waktu yang banyak seperti itu, yang namanya manusia, ya, ada perkara-perkara yang tidak mereka ketahui dari Rasulullah SAW. Dan ini salah satu hadisnya, ya, bahwa hadis yang kita baca ini, yang sedang kita bahas ini adalah hadis yang saat itu belum diketahui oleh Abu Bakar dan Umar, atau tidak diketahui oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Rasulullah SAW wafat, di masa pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, terjadi kehebohan dan kekacauan. Saat itu banyak, ya, di antara orang-orang Arab Badui yang murtad. Jadi pemerintahan Abu Bakar yang relatif singkat, ya, sekitar berapa tahun Pak Abu Bakar memerintah sebagai khalifah? 2 tahun kurang lebih, ya. Itu, ya, kerjaan atau tugas terbesar dari Abu Bakar As-Siddiq adalah memadamkan kemurtadan. Ya, internal kaum muslimin saat itu gonjang-ganjing. Mereka terkejut, mereka terguncang dengan kematian Rasulullah SAW. Ya,
Maka saat itu banyak terjadi kemurtadan, sehingga banyak terjadi peperangan yang banyak mengakibatkan wafatnya para sahabat Rasulullah SAW. Ya, di antara kegaduhan yang terjadi adalah enggannya sebagian orang-orang Arab untuk membayar zakat. Nah, di antara sebab peperangan-peperangan itu terjadi karena apa? Karena sebagian orang-orang Arab atau sebagian besar dari mereka tidak mau ya membayarkan zakat mereka terhadap pemimpin. Ya, bisa dibaca footnote kedua. Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala menyebutkan bahwa orang-orang yang murtad di zaman Abu Bakar terbagi menjadi 3 golongan. Ada 3 golongan. Ya, terjadi banyak kemurtadan, ada 3 golongan manusia ya di dalam kemurtadan itu. Yang pertama adalah keluar dari Islam dan kembali kepada kekufuran. Keluar dari Islam, meninggalkan Islam, dan kemudian pada akhirnya mereka ini, golongan pertama ini berafiliasi kepada 2 nabi palsu, yaitu siapa? Musailamah al-Kazab dan Al-Aswad al-Ansi. Ya, mereka keluar dari Islam, kufur terhadap agamanya Muhammad SAW, dan kemudian mereka berafiliasi dengan nabi palsu, Musailamah al-Kazab. Dan sedikit tentang Musailamah, hadirin sekalian. Sebenarnya Musailamah ini tidak membatalkan kenabiannya Rasulullah. Dia tidak mengatakan bahwa Muhammad itu bukan seorang nabi. Dia mengakui nabi, tetapi Muhammad adalah nabi buat orang-orang Quraisy. Sementara Musailamah nabi buat Bani Hanifah, seperti itu. Jadi orang-orang banyak murtad dan kemudian ikut. Ini karena nafas daripada fanatisme kesukuan mereka. Ya, mereka akhirnya murtad, keluar bikin agama baru. Golongan kedua keluar dari Islam dengan mengingkari syariat Islam seperti salat, zakat dan lainnya. Kemudian mereka kembali kepada agama nenek moyang mereka, ya, agama jahiliyah mereka kembali. Ya, itu golongan kedua. Golongan ketiga, orang-orang yang membedakan salat dengan zakat. Mereka tetap salat tetapi nggak mau bayar zakat. Nah, ini 3 orang ya yang kemudian dikategorikan sebagai orang-orang yang murtad di situ. Menyikapi itu, maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menyiapkan pasukan untuk memaksa mereka membayar zakat, dan jika mereka enggan membayar maka mereka akan diperangi. Ini keputusannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, antum bisa bayangkan hadirin sekalian. Umat Islam saat itu ya, peradaban yang belum lama terbangun, ditinggalkan tokoh nomor satunya Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian digantikan dengan seorang khalifah, ya, Abu Bakar As-Siddiq, yang notabene adalah seorang Quraisy. Saat itu masih banyak ya di dalam hati-hati orang-orang Arab saat itu kesukuan, fanatisme kesukuan mereka masih kuat. Ya, maka terjadi gonjang-ganjing di dalam internal tubuh kaum muslimin saat itu. Maka salah satu keputusan Abu Bakar adalah untuk meredam atau mengembalikan stabilitas dari negara Madinah saat itu adalah memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ya, memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Maka mendengar keputusan ini, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya datang kepada Abu Bakar mempertanyakan keputusan daripada Abu Bakar ini dengan mengatakan, wahai Abu Bakar, mengapa engkau memerangi mereka sedangkan mereka sudah mengucapkan syahadat? Ya, kenapa engkau memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat? Mereka kan sudah bersyahadat. Ya, Umar mempertanyakan keputusan daripada Abu Bakar As-Siddiq ini. Ternyata, nah ini sebabnya kenapa disebutkan di awal hadis ini tidak diketahui oleh Abu Bakar dan Umar. Ternyata Abu Bakar dan Umar hanya mengetahui penggalan pertama dari hadis itu. Ya, yang berbunyi umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sampai situ saja yang diketahui oleh Abu Bakar dan Umar. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mereka berdua cuma tahu sampai sini saja, titik. Sementara lafal berikutnya yaitu yang berbunyi wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, dan mereka menunaikan salat dan membayar zakat, ini tidak diketahui oleh Abu Bakar dan Umar, sehingga terjadi diskusi antara mereka berdua. Keduanya tidak mengetahuinya.
Sehingga terjadilah perselisihan dan perselisihan pendapat di antara mereka berdua tentang orang-orang yang menolak membayar zakat. Apakah orang tersebut diperangi? Ya, Umar radhiyallahu taala anhu berpendapat bahwa orang yang meninggalkan zakat tidak perlu diperangi. Hal ini dikarenakan orang yang telah mengucapkan syahadat hartanya terlindungi. Ya, begitu juga dengan darahnya. Berbeda dengan Abu Bakar. Ia berpendapat orang yang tidak membayar zakat harus diperangi. Ya, apa yang menjadi hujahnya Abu Bakar? Sementara kan dia tidak tahu. Ya, hujahnya Abu Bakar berdalil bahwasanya zakat selalu disandingkan dengan sholat. Ya, Allah Azza wa Jalla selalu menyebutkan keduanya secara bersamaan. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ya, salah satu yang menjadi dalilnya Abu Bakar untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat adalah Allah di dalam kitabnya selalu mengaitkan, menyertakan antara salat dengan zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ya, selalu disertakan, disandingkan dengan perkara salat. Dan kemudian surat At-Taubah ayat 5, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fakhallu sabilahum. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, dan jika mereka bertobat dan mereka menunaikan salat juga menunaikan zakat, maka biarkanlah mereka. Ya, sehingga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menganalogikan zakat dengan salat. Ya, sebagaimana orang yang meninggalkan sholat diperangi, maka demikian juga halnya dengan zakat. Karena kan hadirin sekalian kata tabiin, ya, karena generasi tabiin kami tidak mengetahui, ya, para sahabat Rasulullah SAW itu, ya, mereka tidak mengetahui perkara di dalam syariat yang ketika seorang meninggalkannya itu statusnya menjadi keluar dari Islam atau kafir, kecuali perkara apa? Sholat. Ya, perkara sholat. Ini salah satu yang diketahui para tabiin dari para sahabat. Jadi para sahabat mengajarkan kepada mereka tidak ada perkara di dalam agama kalau ditinggalkan oleh seorang muslim itu konsekuensinya adalah kekufuran kecuali perkara sholat. Maka ketika orang tidak mau sholat diperangi, begitu juga dengan zakat. Ini hujahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dan kemudian beliau mengatakan satu perkataan yang sangat tegas, dan ini mungkin terkenal sekali perkataan beliau. Ya, apa kata beliau ketika berdiskusi dengan Umar bin Khattab dengan para sahabat yang lainnya ketika sebagian sahabat mempertanyakan keputusan dari Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat? Kata beliau, wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'ihi. Ya, demi Allah, kata Abu Bakar As-Siddiq, demi Allah, kalaulah mereka enggan membayar dengan tali kekang onta yang dahulu mereka menyerahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku akan memerangi mereka karena sikap enggan mereka membayar zakat. Dalam riwayat lain, wallahi law mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha. Demi Allah, kata Abu Bakar, kalaulah mereka enggan membayar dengan seekor anak kambing yang dahulu mereka menyerahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku akan memerangi mereka karena sikap enggan mereka. Tegas, ya, Abu Bakar As-Siddiq. Singkat cerita, di akhir diskusi Umar radhiyallahu taala anhu pun setuju dengan pendapat Abu Bakar. Ya, akhirnya orang-orang yang enggan membayar zakat diperangi hingga mereka mau membayar zakat. Ya, ini banyak sekali, ya, hadir riwayat atau kasus-kasus di mana terjadi perdebatan, terjadi diskusi antara Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ya, contohnya misalnya ketika di zaman Rasulullah SAW hidup dalam perkara tawanan perang Badar. Demikian terjadi perdebatan antara atau perselisihan, ya, perbedaan pendapat antara Abu Bakar dan Umar. Kenapa hadirin sekalian? Ini dua orang yang sangat jenius, ya, dua orang yang sangat cerdas, ya, dan dua orang sahabat yang paling senior. Bahkan ketika perang Uhud kan, ketika periode kedua dari perang Uhud, ketika kaum muslimin itu
terhimpit ya. Fase pertama mereka menang karena menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Akhirnya mereka dipukul mundur kaum muslimin. Maka saat itu ya pentolan-pentolan Quraisy nyariin Rasulullah, nyariin siapa lagi? Abu Bakar dan Umar. Mereka berteriak-teriak, coba lihat. Abu Bakar masih hidup apa? Sudah mati. Umar masih hidup apa? Sudah mati. Karena mereka tahu nih dua orang penting di dalam tubuh kaum muslimin. Ya, apalagi kalau kita berbicara tentang Umar bin Khattab, masya Allah, ya, bagaimana firasahnya beliau, bagaimana kejeliannya beliau dalam membaca masalah, gitu ya. Begitu juga dengan Abu Bakar As-Siddiq, ya, sama seperti itu. Karena sekali lagi ya, porsi waktu mereka bersama Rasulullah SAW itu sangat banyak. Tapi jadi pertanyaan Pak, kenapa? Seandainya porsi faktanya kan Abu Bakar dan Umar itu paling banyak porsi waktunya membersamai Rasulullah SAW. Tetapi kenapa tidak termasuk sahabat-sahabat yang muksirin tadi? Sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW seperti Abu Hurairah 5.000. Padahal ya kalau kita berkaca kepada porsi waktu yang dimiliki Abu Bakar dan Umar bersama Rasulullah itu jauh lebih banyak. Tapi kenapa tidak termasuk muksirin? Abu Bakar dan Umar kenapa tidak termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW? Kenapa? Nah, karena kesibukannya beda. Ya, kesibukannya Abu Bakar sama Umar di mana? Di pemerintahan, ngurusin kaum muslimin. Gak ada waktu untuk bermajelis bersama kaum muslimin, mengajarkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya, tugas mereka lebih vital daripada itu, menjaga ya keamanan daripada negara Islam saat itu. Ya, beda. Jadi fungsi sahabat-sahabat itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Seperti Ibnu Abbas, Abu Hurairah, memang fokus mereka ya kepada hadis-hadis Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Bahkan Abu Hurairah itu kan salah satu sahabat yang didoakan sama Rasulullah tidak akan lupa dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, maka satu ketika kan Abu Hurairah pernah curhat kepada Rasulullah. Dia sering lupa ya tentang satu hal yang dikatakan atau disabdakan oleh Rasulullah SAW. Hingga pada akhirnya Rasulullah mendoakan. Maka semenjak saat itu Abu Hurairah nggak pernah lupa lagi ya dengan sabda-sabdanya Rasulullah SAW. Kemudian juga Ibnu Abbas kan seperti itu. Ya, memang kalau kita kita bandingkan dengan Abu Bakar sama Umar, tugas mereka beda. Ya, mereka sangat vital di dalam tubuh kaum muslimin, pemerintahan. Ya, para ulama menjelaskan bahwa ada hadis yang lebih tegas dan lengkap dalam masalah ini, yaitu hadis Ibnu Umar. Ya, hadis Ibnu Umar. Ya tadi ya kembali kepada persoalannya bahwa Abu Bakar sama Umar tidak tahu kelanjutan dari hadis tersebut. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mereka menunaikan salat dan menunaikan zakat. Jika mereka sudah melakukan itu, maka terjaga darah dan harta mereka kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga seharusnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tidak perlu menganalogikan zakat dengan salat. Paham maksudnya, Pak? Ya, jadi kalau saja Abu Bakar As-Siddiq tahu ya secara lengkap hadis tadi, bukan cuma paruh pertamanya doang, maka Abu Bakar tidak perlu menganalogikan zakat dengan salat, tidak perlu susah-susah. Karena apa? Di hadis ini sudah diterangkan. Ya, di hadis ini sudah jelas. Ya. Berdasarkan hadis ini, orang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mengerjakan sholat namun tidak membayar zakat boleh untuk diperangi.
Ya, boleh untuk diperangi. Inilah hadis yang tidak diketahui oleh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan meskipun Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma adalah sahabat senior, namun terkadang ada ilmu yang tidak mereka ketahui. Ya, namanya juga manusia. Pasti ada ada sesuatu yang luput dari mereka. Ya, namanya manusia, mungkin lupa gitu ya. Mungkin ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini mereka sedang sibuk dengan urusan yang lain yang lebih penting dan seterusnya. Bisa saja terjadi hal ini. Hal ini sebagaimana sebuah ungkapan sebagian orang Arab, yujadu fil nahri ma la yujadu fil bahri. Ya, terkadang ada perkara yang didapati di sungai yang tidak didapati di lautan. Ya, tidak didapati di lautan. Memang benar Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma lebih muda, namun bisa jadi ia mendengar sebuah hadis yang tidak didengar oleh Abu Bakar dan Umar. Dan hadirin sekalian, mungkin sudah pernah saya sampaikan, ya, Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat yang lainnya itu mereka kerjaannya bukan hanya bermajelis dengan Rasulullah SAW saja. Mereka ada tanggungan, mereka punya keluarga, mereka mencari nafkah. Ya, mereka mencari nafkah. Ya, maka ada riwayat Umar bin Khattab itu ganti-gantian dengan tetangganya orang Ansor. Ketika berpindah ke Madinah, ya, maka salah satu kerjaan para sahabat yang mereka sangat antusias di dalamnya adalah membersamai Rasulullah di majelis-majelis ilmu. Tetapi ya, para sahabat punya tanggungan mencari nafkah untuk keluarganya dan seterusnya. Maka Umar bin Khattab sama tetangganya orang Ansor bikin perjanjian. Bikin janji, ya, paruh pertama dari pagi sampai siang aku akan bersama dengan Rasulullah, hadir ke majelisnya Rasulullah SAW, ya, dan kemudian engkau bisa mencari nafkah, entah itu ke pasar atau cocok tanam atau sebagainya gitu ya. Nanti dari siang sampai malam tugas kamu yang bersama dengan Rasulullah SAW, ya, lalu nanti kita diskusikan. Tadi pagi saya dapat apa, kemudian sore hari sampai malam hari kamu dapat apa, sampai seperti itu. Ya, jadi mungkin saja ketika Rasulullah SAW menyampaikan sebuah ilmu, ya, saat itu tidak dihadiri oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Ya, dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya darah dan harta seorang akan terjaga jika terpenuhi beberapa syarat, yaitu mengucapkan syahadatain, mengerjakan sholat dan membayar zakat. Setelah menyebutkan syaratnya, Rasulullah SAW memberikan pengecualian, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Ya, apa itu hak Islam? Ya, yang bisa menghalalkan darah seorang yang mengucapkan syahadat. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis juga. Ya, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath. Ya, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak selain Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali salah satu dari 3 perkara. Ada 3 perkara yang bisa menghalalkan darah seorang muslim. Apa saja? Ats-tsayyibuz zani. Yang pertama adalah orang yang menikah lalu berzina. Sudah menikah kemudian berzina. Wan nafsu bin nafsi, dan kemudian jiwa dibalas dengan jiwa. Artinya seorang membunuh maka hukumannya adalah qisas. Ya, halal darahnya untuk menebus dosanya membunuh tersebut. Wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, dan orang murtad dari agamanya memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Ya, orang murtad juga kemudian mendapatkan hukuman yang sama. Ya, as-sayyibuz zani, orang yang menikah kemudian berzina, kemudian orang yang membunuh, dan kemudian orang yang murtad. Ya, kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa hisabuhum 'alallahi ta'ala. Ya, hisab mereka di sisi Allah Ta'ala. Maksudnya adalah seorang yang secara zahir sudah memeluk Islam, maka kita tidak boleh menumpahkan darahnya. Jika ternyata dia adalah seorang munafik, maka itu bukan urusan kita. Kita hanya dituntut untuk menghukum yang zahir. Adapun perkara yang batin, maka kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla.
Baik, hadirin sekalian, kita cukupkan pembahasan kita pada poin ini. Kita kuis dulu. Fadol. Kuisnya nggak boleh lihat buku, nggak boleh buka handphone ya Pak. Kuisnya nggak boleh lihat buku, nggak boleh lihat handphone. Coba sebutkan muksirin minas sahabah. Tadi saya sebutkan 7, antum sebutkan 4 saja. Coba. Sahabat-sahabat, Masya Allah. Sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Antum sebutkan 4 apa 3? 4 lah, 4 lah. 3 aja, oke 3 nggak apa-apa. Itu nomor 1. Nomor 2. Tadi kita sebutkan kita sadut dari penjabaran dari Al-Imam Al-Khattabi. Ada 3 golongan murtad di zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Ada 3 golongannya. Ya kan? Ada yang pertama tadi berafiliasi dengan ini, kemudian yang kedua yang ini, ketiga yang ini. Sebutkan 2 jenis-jenis murtadin di zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Ini ada pertanyaan kemarin ya sambil Anda jawab. Bagaimana mengkorelasikan antara menasihati orang lain dan kita belum melakukannya dikarenakan Anda pernah tahu ayat soal ayat kaburon. Kaburo maktan kayaknya maksudnya. Kaburo maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Itu sebagaimana yang kita sebutkan ya pertemuan yang lalu. Ya, jadi tidak mesti seseorang yang punya ilmu tentang sesuatu, ya, tentang satu perkara di dalam syariat, tidak menjadi syarat ketika dia ingin menyampaikan kepada orang lain, dia harus sudah menjalankan, ya, menjalankan ma'ruf, hal baik tersebut. Sebagaimana seorang yang punya keilmuan, ya, yang punya ilmu tentang sesuatu di dalam syariat, tidak menjadi syarat untuk dia, ya, ketika ada seorang melakukan kemungkaran di hadapannya dan dia tahu hukum dari kemungkaran tersebut, tidak mesti dia harus orang yang sudah meninggalkan perkara kemungkaran itu. Bisa dipahami Pak ya? Jadi bukan syarat. Ketika kita tahu ilmunya dan kemudian terjadi sesuatu di hadapan kita yang kemudian ilmu kita dibutuhkan di sana untuk menasihati orang yang meninggalkan perkara yang ma'ruf tersebut atau menasihati orang yang sedang melakukan kemungkaran yang kita tahu hukumnya, maka kemudian jangan sampai menghentikan langkah kita untuk menasihati orang yang yang terkait di dalamnya karena kita masih belum melakukan kebaikan itu atau kita masih melakukan kemungkaran tersebut. Ya, makanya kata Sa'id bin Jubair, kalau saja, ya, syarat dari seorang yang beramar ma'ruf nahi mungkar itu, ya, orang tersebut sudah menjalankan yang ma'ruf
tersebut dan kemudian sudah sudah meninggalkan kemungkaran itu, maka tidak ada satupun orang yang siap untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kalau syaratnya harus kita sudah menjadi seorang muslim yang ideal dalam nasihat menasehati, maka tidak akan ada terjadi nasihat menasehati. Ya, tetapi perlu jadi catatan hadirin sekalian. Korelasinya dengan ayat ini, sekali lagi kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu tidak ideal. Ya, idealnya seorang muslim ketika tahu sebuah ilmu di dalam syariat, dia mengerjakannya. Ketika dia tahu sebuah kemungkaran hukum di dalam syariat adalah kemungkaran, maka idealnya dia meninggalkan kemungkaran tersebut. Dan kemudian ketika kita kaitkan dengan nasihat menasihati, ya, tentunya orang yang menjalankan hal yang ma'ruf dan meninggalkan hal yang mungkar itu akan lebih didengar, ya, akan lebih didengar oleh orang-orang yang butuh nasihat. Ya, karena nanti ketika misalnya kita mencegah kepada kemungkaran, ya ini manusiawi ya. Ketika kita mencegah kepada kemungkaran, kemudian kita masih melakukan kemungkaran, nanti yang jadi hujah orang yang kita beri nasihati apa? Ente siapa sih? Gitu kan? Ente siapa? Akan menolak nasihat kita karena apa? Karena melihat diri kita yang mereka pandang belum ideal untuk memberikan nasihat seperti itu. Ya. Baik, ikhwas sekalian, demikian yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.